PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Hei, kalian pasukan Madangkara? Ya, kami pasukan Madangkara. Kau kepala regu? Ya. Melihat pakaian seragam kalian, kalian dari Kesatuan Pasukan Jalan Kaki. Benar. Kalian tahu siapa aku? Ya, kau Raden Bentar. Apa? Kau? Kau menyebutku kau? Raden jangan melawan. Raden harus menyerah. Hah? Kau ngomong apa? Pasukan, tangkap! Tangkap! Diam! Ayo tangkap! Ada apa dengan kalian, ha? Apakah kalian sedang mabuk? Kalian mau menangkap aku, Raden Bentar, putra Raja Madangkara. Prabu Wanapati, Baginda Raja Madangkara, telah memberi perintah untuk menangkap Raden. Dibunuh di tempat. Edan. Kalian pasti pasukan dari kerajaan lain yang memakai pakaian seragam pasukan Madangkara. Ini buktinya. Kami memakai kalung simbol pasukan Madangkara. Pedang kami, pisau kami, sarung kami, semuanya tertera simbol pasukan Madangkara. Bukti sudah jelas. Mereka benar-benar pasukan Madangkara. Tapi pasti ada yang tidak beres. Baiklah. Aku akan bicara dengan sabar. Kepala regu. Ya. Coba jelaskan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sebab aku terkejut dan rasanya tidak masuk akal. Aku mau ditangkap oleh pasukan Madangkara. Pasukan kerajaanku sendiri. Raden telah merusak, merugikan, dan membunuh puluhan anggota pasukan Madangkara. Jagat Dewa Batara. Aku baru saja datang dari Tibet. Baru saja menginjakkan kaki di bumi Madangkara ini. Dan rasanya aku tidak sedang bermimpi. Bahwa bumi yang aku pijak ini wilayah Madangkara. Bukan aku tersesat ke negeri impian. Hukuman mati telah dijatuhkan. Dan Raden harus mati. Pasukan, serang! Ayo, serang! Dan setiap peperangan pasukan Madangkara. Berarti mereka benar-benar pasukan Madangkara yang kuat. Aku tidak mau bertempur dengan pasukanku sendiri. Kenapa dia bertanya-tanya ya? Padahal sudah 2 kali kita bertarung dengan dia. Alah, dia pura-pura saja supaya kita membatalkan penangkapan kepada dia. Tapi berbeda dengan tempo hari, waktu kita bertarung dengan dia di Bukit Salak. Waktu itu dia sangat ganas, gesit dan lincah. Tapi itu lamban sekali. Gerakannya serba perlahan. Jelas sekali kelihatan ragu-ragu. Mungkin sudah ngeri sama kita. Gentar melihat ketangguhan kita dia. Dan biasanya tidak pernah jalan sendirian. Selalu berdua atau bertiga dengan para begundalnya. Raden Bentar sudah rusak pribadinya. Dia sudah tidak bisa lagi menghimpun anak buah. Ya, jadi mungkin saja telah terjadi perpecahan di antara mereka. Sudahlah, ayo kita teruskan melacak jejak. Ya, kita... Ayo, Bentar, jejak itu. Ayo, jalan. Gila. Aku tidak pernah membayangkan pada suatu ketika bertempur dengan pasukanku sendiri.
Tapi tidak akan terjadi kalau tidak terjadi sesuatu yang tidak beres. Ya, lebih baik aku langsung masuk ke ibu kota Madangkara. Aku ingin tahu apakah satuan pasukan lainnya juga akan bersikap sama dengan pasukan yang tadi. Nah, itu gapura gerbang ibu kota Madangkara sudah nampak. Berhenti, Raden Bentar. Siapa itu? Raden hendak ke ibu kota? Paman Punggawa. Apa kabar? Seandainya tidak ada masalah, saya gembira sekali dapat bersua dengan Raden. Tapi kini dalam keadaan lain, jadi rasa hormat terpaksa saya buang jauh-jauh. Paman Punggawa. Maaf Raden, saya hanya menjalankan tugas langsung dari Prabu Wanapati untuk menangkap Raden, sekaligus meniadakan Raden di tempat ini juga. Tadi di luar kota, 1.000 pasukan Madangkara menyerang saya. Sekarang Paman Punggawa juga bersama satu pasukan hendak menyerang saya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Sebenarnya Raden tidak perlu bertanya seperti itu, sebab Raden lebih tahu dari saya. Haruskah saya bersumpah? Telah ratusan kali Raden melanggar sumpah. Hah? Sumpah yang mana? Wadia Balawan! Raden Bentar, Prabu Wanapati memberi perintah tidak ada lagi perundingan dengan Raden. Dan Raden tidak boleh menginjak bumi Madangkara. Prabu Wanapati tidak sudi melihat Raden. Jadi perintahnya, bunuh di tempat. Dewata yang agung. Adikku sendiri menyuruh membunuh aku. Apakah aku ini benar-benar berada di Madangkara? Dosa-dosa Raden sudah tidak bisa diukur lagi. Dosa? Dosa apa yang telah saya perbuat? Wadia Balawan! Diam! Semuanya diam di tempat. Dengar. Sampaikan kabarku pada adikku Prabu Wanapati. Aku baru saja datang dari Tibet. Aku minta penjelasan tentang semua yang terjadi di sini. Aku sekarang akan ke Jamparing menemui ibuku. Iya! Raden Bentar! Ibunda Raden tidak ada di Jamparing! Apa? Ibuku tidak ada? Kemana? Ibunda Raden Gusti Permaisuri sudah tidak mau lagi melihat Raden. Ya, Beliau sekarang dan untuk selamanya menetap di Kerajaan Madangkara. Dewata yang agung. Ibuku sendiri tidak mau melihat aku lagi. Diam saja Raden Bentar, melamun dia. Betapa semuanya semakin tidak menentu. Aku akan melihat keadaan Kadipaten Jamparing. Waduh. Betul. Daripada bingung melacak jejak Raden Bentar yang belum karuan dapat ditemukan, lebih baik kita pulang dulu ke keraton, lapor pada atasan. Ya, betul. Hei, lihat, Ada apa tuh? Ada pasukan itu. pasukan apa? Sama dengan kita, pasukan Madangkara. Mana? Itu sedang bergerak di lereng bukit sebelah timur itu. Oh, itu pasukan Punggawa. Mau kemana mereka ya? Sama dengan kita, mengejar Raden Bentar. Mereka bergerak ke arah timur. Apakah mereka menemukan jejak Raden Bentar? Coba kau panggil. Ya baik. Saya panggil. Yo. Ya, baik. Sebentar. Oi! Punggawa! Mau kemana? Ke Jamparing! Ke Jamparing. Mau apa mereka ke Jamparing? Kalian ke sini! Bergabung! Ya! Pasukan! Ayo bergerak menuju ke pasukan Punggawa! Ya, baik.
Hendak apa ke Jamparing? Mengejar Raden Bentar. Mengejar Raden Bentar. Aku bertemu dengan dia di tapal batas ibu kota. Tapi dia kabur. Tidak mau melawan pasukanku. Ya. Rupanya dia lari menuju ke ibu kota. Maksudmu? Ya, saya juga bertemu dengan Raden Bentar. Oh ya? Iya. Dan kami bertempur. Tapi cuma sebentar. Dia nampak ragu-ragu. Tidak melakukan perlawanan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kabur, melarikan diri. Aku dan pasukan mengejar terus, tapi kehilangan jejak. Tak taunya dia menuju ke ibu kota. Kami tidak sempat bertarung, sebab dia langsung kabur. Dia ke ibu kota. Mungkin mau menemui ibunya, Gusti Permaisuri Dewi Pramila. Itulah yang aku herankan. Heran? Maksudmu? Dia tidak tahu kalau ibunya berada di keraton. Loh, kenapa begitu? Itulah. Padahal dia tahu betul ibunya ada di keraton. Dia lari sambil berkata bahwa dia akan pergi ke Jamparing melihat keadaan di sana. Pantas kau bergerak ke Jamparing. Iya, daripada membuang-buang waktu. Ayo, gabungkan pasukan kita dan langsung bergerak ke Jamparing. Baik. Sebaiknya jangan ditahan dulu. Biarkan dia masuk ke dalam Kadipaten Jamparing. Setelah berada di dalam, mudah bagi kita untuk meringkusnya. Benar. Kadipaten Jamparing kita kepung yang rapat. Dia pasti tidak akan bisa keluar. Tapi kita akan bentrok dengan pasukan Kadipaten Jamparing. Maksudku berselisih pendapat. Sebab mereka pasti akan segera bertindak begitu melihat Raden Bentar muncul. Kita harus mengadakan hubungan dengan pimpinan pasukan Kadipaten Jamparing. Supaya tidak bertindak sendiri-sendiri. Wah, kita harus bergerak lebih cepat daripada Raden Bentar. Sebab kalau dia terlebih dahulu yang masuk, rencana kita akan berantakan. Karena sudah jelas, dia akan segera digempur oleh pasukan Jamparing. Segera saja kita bergerak memasuki Kadipaten Jamparing. Aku sendiri yang akan bergerak duluan. Kebetulan aku bisa ilmu lari cepat. Dan mudah-mudahan lebih cepat aku memasuki kota Kadipaten Jamparing daripada Raden Bentar. Aku serahkan pasukanku kepadamu. Aku tunggu kau di dalam kota bersama pasukan Jamparing. Baik. Oh, ya! Ya! Wah, hebat juga Punggawa itu. Dia berkelebat cepat sekali. Dia benar-benar bisa menguasai ilmu lari cepat. Pasukan! Siaga! Maju! Bentar yang baru saja menginjakkan kakinya di bumi Madangkara setelah sekian lama merantau di negeri orang menjadi kalang kabut. Di mana-mana pasukan Madangkara mencari dirinya untuk dihabisi riwayatnya. Bahkan Prabu Wanapati, adik angkatnya, sudah mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Dua satuan pasukan Madangkara bergabung dan bergerak menuju ke Jamparing untuk meringkus Bentar. Sudah. Berjaga malah berjudi. Kalau malam daripada ngantuk, ayo. Kalau malam tidak apa-apa. Ini kan siang hari. Terlalu menyolok. Kalau ketahuan Senopati, tidak enak kan? Nah, tuh kan. Senopati datang. Ayo, bereskan semuanya. Dadu, sintir itu, masukkan. Juga uang-uang logamnya yang berserakan di atas tikar itu. Ayo, bereskan cepat. Bukan Senopati. Wah, aku kira Senopati yang datang. Tak taunya Punggawa. Ada apa Punggawa? Kenapa kau datang ke sini? Ada berita dari keraton? Raden Bentar datang. Hah? Raden Bentar? Iya, Raden Bentar akan datang memasuki kota Kadipaten Jamparing ini. Wah, berani benar dia ya. Kembali lagi ke sini. Bukankah dulu dia sudah melarikan diri karena takut pada pasukan kita? Iya nggak? Lalu sekarang berani datang lagi. Wah, apakah karena dia membawa pasukan yang besar nih? Sendiri. Sendiri?
Aku tidak tahu apa maksudnya balik lagi. Sendirian lagi. Wah, berani juga ya. Sedangkan dulu saja, waktu digempur, anak buahnya cukup banyak melarikan diri. Mungkin dia sudah mendapat ilmu. Dengan ilmunya itu, dia mau mencoba untuk bercokol kembali di sini, malang melintang dan merajalela seperti dulu. Kalau dia punya ilmu yang baru, tentu dia akan melawan ketika bertarung dengan pasukanku. Tadi pagi di tapal batas ibu kota. Bertarung? Iya. Ketika dia akan memasuki gerbang ibu kota, aku sergap, tapi dia melarikan diri. Kalau dia berniat akan mencoba kehebatan ilmunya yang baru, tentunya akan dia pergunakan, bukannya melarikan diri. Oh, iya ya, benar juga. Juga waktu disergap oleh pasukan Regu Jalan Kaki di Tegalan Datar, dia melawan cuma sebentar saja, terus kabur. Benar juga ya. Dia pergi sambil berteriak bahwa dia akan ke Jamparing, memeriksa keadaan di sini. Nah, jadi sekarang ini dia sedang bergerak ke sini. Gampang itu. Kita gempur saja rame-rame. Jangan. Kalau begitu nongol langsung digempur, tidak akan tertangkap, sebab dia pasti akan kabur. Oh iya, benar juga. Lalu? Biarkan dia masuk. Setelah masuk, berada di dalam kota, baru kita kepung dengan rapat. Dengan demikian tidak ada celah bagi dia untuk meloloskan diri. Ya, baik. Aku setuju. Kenapa jadi begini? Ini Kadipaten Jamparing atau bukan? Tapi gapura gerbang Kadipaten yang tadi aku lihat, bentuknya dan tulisannya aku hafal benar. Sebab akulah yang meresmikan gapura gerbang itu. Kenapa sunyi, lengang? Rumah-rumah penduduk semua tertutup rapat. Tak ada seorang pun berada di jalanan atau di muka rumah. Keadaannya berantakan, kotor, tidak terawat sama sekali. Jalan-jalan rusak, bangunan-bangunan besar suram. Kenapa kampung halamanku jadi begini? Apa yang telah terjadi dengan Kadipaten Jamparing ini? Itu rumahku. Rumah leluhur peninggalan Ayahanda Brahma. Oh, jagat Dewa Batara. Kenapa rumah itu rusak berat? Pagar yang indah itu kotor, dekil, tidak terawat sama sekali. Temboknya retak-retak. Halaman itu rumput tumbuh dengan liar. Tanaman-tanaman berantakan tidak karuan. Rumahku. Rumah leluhur yang elok. Yang selalu aku jaga. Aku rawat dengan sungguh-sungguh. Jadi ancur-ancuran begitu. Dewata yang agung, meja, kursi, balai-balai, berserakan. Lantai penuh debu dan benda-benda serta sampah. Sarang laba-laba memenuhi langit-langit dan atap. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Siapa itu di luar yang berteriak-teriak?
Punggawa! Rumah ini sudah kami kepung. Menyerahlah. Punggawa! Dan kalian semua pasukan Madangkara! Kalian semua terkutuk! Aku sedang berduka! Kadipaten Jamparing, kampung halamanku ini rusak berat! Dan rumah ini, rumah leluhur, peninggalan Ayahanda Brahma. Brahma Kumbara bekas raja kalian, hancur berantakan. Dan sekarang kalian akan menyerang aku. Apakah kerajaan Madangkara sudah runtuh? Sudah musnah? Jawab! Pasukan serbu. Lamban sekali ya. Itu juga mengherankan aku. Karena kita tahu Bentar yang dulu gesit, panas dan kejam. Tapi yang ini gerakannya lamban. Mungkin dia sudah punya cara bertarung yang baru. Iya, mungkin juga. Dia bertarung dengan ragu-ragu, tidak sungguh-sungguh. Mungkin itu hanya siasat saja. Tahu-tahu dia mengeluarkan ilmunya yang baru. Yang nggak siap. Wah, dia melompat ke atas genteng. Dia bertanya di atas genteng. Lebih mudah lagi kita untuk mendigitnya. Ayo melingkar. Kita tolong rumah itu. Punggawa, pertarungan sudah berhenti. Pasukan kita siap siaga untuk mengurung rumah itu. Dan Raden Bentar masih bertengger di atas genteng rumah itu. Bagus. Rumah itu letaknya terpencil, sehingga dia tidak akan bisa melompat lagi ke genteng rumah yang lainnya. Sebab jaraknya sangat jauh. Kita bakar saja rumah itu. Dia pasti akan panik. Lalu melompat lagi turun ke bawah. Iya, bakar saja. Hei, bakar rumah itu. Keparap! Kalian mau membakar rumah ini. Rumah leluhur peninggalan Brahma. Tidak akan kubiarkan siapapun yang memusnahkan rumah ini. Iya! Punggawa, lihat. Raden Bentar membuat kuda-kuda membentuk suatu sikap tertentu. Pasti dia akan mengeluarkan ilmu kadekjayaannya. Iya, mendengar rumah itu mau dibakar, dia marah. Biarkan saja dia mau berbuat apa saja. Pokoknya rumah itu dibakar. Ayo cepat, pasukan! Bakar rumah itu! Dan kedua tangannya keluar. Oh, keluar. Keluar apa ya? Putih-putih begitu. Kapas, busa, berbusa-busa. Kaca, marmer. Ya, batu kolam putih. Banyak banget. Ratus-ratus benda putih memancar ke udara, lalu berjatuhan seperti hujan. Hujan kapas. Wah, benda putihnya kecil-kecil itu. Wah, pasti benda yang berbahaya. Ayo cepat berlindung. Punggawa, lihat. Aneh banget ya. Ada apa? Mencair. Iya betul, mencair. Benda-benda putih itu tersangkut di pohon-pohon, menempel pada daun-daun. Tapi lama-lama berubah menjadi air, menetes-netes. Iya, yang di tangan juga tuh mencair jadi air. Ada apa itu ya? Tahu. Dan ilmu ini, ilmu apa yang dipergunakan Raden Bentar itu? Aneh sekali. Loh, kenapa udara jadi begini? Ini dinginnya nih. Wah, Hawa di sekitar sini menjadi dingin. Dingin banget. Bilakah ilmu kadekjayaan yang aneh bisa membuat hujan aneh dan membawa udara menjadi dingin. Kita harus bertindak cepat. Pakai rumah itu. Pakai rumah itu. Bagaimana bisa bakar rumah? Pasukan kita semua
semuanya menggigil kedinginan. Udah. Dan rumah itu basah kuyup. Tidak mungkin dia dibakar. Seumur hidupku baru kali ini merasakan hawa yang dingin seperti ini. Bisa kelewatan. Celaka. Bibirku sudah biru. Juga pasukan kita. Mereka sudah pucat dan bibir mereka mulai membiru. Aku harus bertindak. Mundur! Ini baru tidak dingin ya. Ini hangat. Bagaimana Hulu Balang? Badanku sudah hangat, tidak menggigil kedinginan seperti tadi. Iya, sebab di sini ada sinar matahari. Ilmu apa ya yang dikerahkan oleh Raden Bentara itu? Aneh sekali. Aku juga bingung. Baru sekali itu melihat benda yang aneh. Kapas bukan, kaca bukan. Batu marmer juga bukan. Putih dan keras. Tapi bisa mencair jadi air. Aneh. Iya, memang aneh. Pasti dia sudah pergi dari rumah itu tuh. Iya. Dan kita gagal lagi meringkus dia. Kalau gitu, kita bakar saja rumah itu. Bagaimana? Mumpung dia sudah pergi. Jangan. Rumah itu rumah leluhur. Kita bisa dikutuk. Tadi kau menyuruh membakarnya, sekarang tidak. Bagaimana sih? Iya, tadi karena ada Raden Bentar. Maksudnya supaya dia mau turun dari atas genteng itu. Tapi kalau tidak ada dia, jangan. Lebih baik kita pergi ke keraton. Lapor sama Senopati Jumadi. Ya, baik. Aku setuju. Dinda. Iya, Kanda. Buatkan kopi lagi ya. Kopi lagi? Sehari tadi sudah 3 kali minum kopi. Ini kan sudah malam. Kebanyakan minum kopi, nanti tidak bisa tidur. Aku sih bisa saja. Kopi-kopi, tidur-tidur. Bukan soal itu, Kanda. Ya? Kebanyakan minum kopi tidak baik untuk kesehatan. Besok tidaklah. Malam ini sekali saja. Sepi banget. Kadipaten Jamparing ini dulu ramai. Biar malam hari. Orang-orang banyak lalu lalang di jalanan. Penjual makanan juga banyak. Tapi sekarang sepi seperti kota mati. Ini, Kanda. Oh ya. Berani sekali Raden Bentar itu ya, Kanda. Tadi siang dia muncul, datang lagi ke sini. Mungkin ada sesuatu yang mau diambil dari rumah itu. Sebab datangnya langsung menuju ke rumah leluhur itu. Kata Hulu Balang yang ikut mengepung rumah itu, Raden Bentar mengeluarkan ilmu yang aneh. Kalau tidak punya ilmu yang hebat, mana berani dia datang lagi ke sini? Berarti dia bunuh diri, mati konyol. Kasihan. Seorang pemuda yang luhur budi. Kenapa dia bisa jadi begitu? Aku tetap tidak yakin. Maksud Kanda? Raden Bentar yang tempo hari jadi biang keonaran dan maksiat di Kadipaten Jamparing ini. Aku masih ragu dan bimbang. Itu bukan Raden Bentar yang sesungguhnya. Raden Bentar kan hanya satu. Ya, kalau ingat itu, rasanya mustahil. Sebab Raden Bentar tidak punya saudara kembar. Saudaranya hanya satu, perempuan, yaitu Garnis. Lalu, apakah Raden Bentar sepulangnya dari Tibet jadi rusak? Mungkin saja, Kanda. Sebab kita tidak tahu apa yang dia peroleh selama di Tibet.
Jadi kau bimbang. Jadi kau bimbang, Paman Rakrian Mantri. Hah? Raden Bentar. Raden Bentar? Jangan ribut. Dan maaf, malam-malam begini aku mengganggu kalian. Raden. Duduklah. Tetap duduk di kursinya masing-masing. Iya. Aku datang hanya untuk minta penjelasan. Sebab kau adalah Rakrian Mantri, orang pertama di Kadipaten Jamparing ini yang menjadi tangan kanan kepercayaanku sewaktu aku menjadi adipati di sini. Jadi, kau pasti tahu semuanya. Apa yang Raden inginkan dari saya? Penjelasan. Mengapa semua jadi begini? Maksud Raden? Kau sebagai pimpinan tertinggi di Kadipaten Jamparing ini tidak sepatutnya bertanya lagi kepadaku. Sebab pasti merasakannya bahwa keadaan sebelum aku pergi ke Tibet dengan keadaan sekarang, sekembalinya aku dari negeri seberang, sungguh jauh berbeda. Justru sebaliknya, bukan? Maksud Kakang Bo? Seharusnya kami yang bertanya. Mengapa Raden berbuat seperti ini? Maksud Kakang Bo bahwa kemerosotan Kadipaten Jamparing ini akibat ulah saya? Benar sekali. Kakang Bo terkecoh. Sebab untuk apa saya malam-malam datang ke sini dan minta penjelasan kalau yang berbuat semua ini saya? Nah, semenjak tadi seharusnya Kakang Bo dan Kakang Rakrian Mantri sudah dapat menyimak apa arti kedatangan saya ini. 1000 muslihat dapat saja mengecohkan semua pihak, bukan? Kakang Bo pandai bicara. Pantas menjadi istri seorang Rakrian Mantri. Namun di balik itu, tidak dapatkah membedakan gelagat? Kami sangat menderita, khususnya rakyat Jamparing, akibat sepak terjang Raden yang kehilangan arah. Nah, perkataan itu yang saya tunggu sejak tadi. Maksud Raden? Saya baru 1 hari datang dari Tibet. Alangkah dahsyatnya kedatangan saya yang dapat dengan secepat kilat itu membuat penderitaan bagi rakyat Jamparing. Perkataan Raden yang justru membingungkan kami. Sudahlah Dinda. Lebih baik kau ke belakang. Suruh si Bibi Emban menyiapkan minuman. Menyiapkan minum? Ya. Untuk siapa? Tentu saja untuk Raden Bentar. Bukankah dia tamu kita